سلمت قلبي يا ربي توسله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, karena pada pagi hari ini pun Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk dapat sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Haqqul Yakin. Kemudian Allah juga telah menyampaikan kita kepada bulan yang penuh berkah ini. Atakum Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah dosa-dosa kita diampuni dengan izin Allah Ta'ala, karena siapa yang berpuasa pada siang harinya dengan keimanan dan penuh pengharapan pahala kepada Allah Ta'ala, maka diampunkanlah dosa-dosanya sebelumnya. Kata tadi, apapun yang dibuat sebelumnya maka dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian siapa yang bangun sholat malam, maka dia juga akan diampunkan oleh Allah kalau dia lakukan itu dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian tafsir kita. Pada hari ini adalah pertemuan ke-15 tentang al-isti'adzah. Masih kita lanjutkan tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu adalah meminta perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah haddatsana Jarir 'anil A'mash an Adi bin Sabit qala Sulaiman bin Sard istabba rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, berkata kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, berkata kepada kami Jarir, berkata kepada kami dari Al-A'mash, dari Adi bin Sabit, dia berkata, telah berkata Sulaiman bin Sard, suatu ketika telah saling mencaci antara dua orang di depan kami, dan kami pada saat itu duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ahaduhuma yasubbu sahibahu mughadiban qad ihmarra wajhuhu. Maka yang satunya itu begitu dahsyat mencaci saudaranya dan sampai merah wajahnya. Saking marahnya dia sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan, Inni la'alamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui dan sangat mengetahui satu kalimat. Kalaulah dia mengatakannya, kalaulah dia mengucapkannya, pasti akan berhenti marahnya dan akan berhenti caci makinya. Maka Nabi SAW menyebutkan apa kata-kata itu, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalaulah dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirjam, syaitan yang terkutuk. Faqalu lirrajul, maka orang-orang itu berkata, sahabat berkata kepada orang ini, ala tasma'u ma yaqul Rasulullah SAW, apa engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Apa kata orang ini? Inilah
lastu bimajnun. Sungguh aku bukan orang gila, aku dengar gitu. Saya dengar. Maka di sini adalah penegasan bahwasanya apabila kita bertemu dengan suatu ketika dengan sifat ataupun dengan perbuatan yang berlebihan yang muncul dari diri kita, walaupun setan dibelenggu di bulan Ramadan memang sudah berkurang gitu. Marahnya berkurang, tak tahu marah lagi. Kenapa? Lo puasa. Tapi apa? Kalau bertemu dengan keadaan seperti itu, hendaklah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kemarin kita ada singgung, ngapo baca auzubillah Ramadan setan belenggunya orang setan-setan yang kelewatan, setan-setan yang sangat kuat pengaruhnya, maka berkuranglah pengaruhnya pada saat itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka begitu dahsyatnya kata-kata a'udzubillah, kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau nampak awak akan bertengkar dengan orang lain, maka banyak-banyak beristighfar, banyak ta'awuz. Bonci jadi orang belum ingat, orang cari berang aja gitu kan. Tapi kita hendaklah segera berta'awuz, karena itu adalah pengaruh setan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan la taghdab, jangan marah. Kalau marah itu diikuti, kita sendiri akan menyesal. Betul kan? Dan berapa banyak penyesalan kita dalam hidup, apalagi yang sudah tua-tua, besok berang, maka pasti nyesal. Udah marah-marah deh. Nah, pula berang tadi sampai seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam kitab tafsir ini juga disebutkan tentang suatu riwayat bahwasanya ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Maka di sini disebutkan dalam suatu riwayat awal yang diturunkan yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ista'in, bertawazlah dulu, ta'awuz isti'adzah, yakni mengucap a'udzubillah. Lalu Nabi SAW mengucapkan asta'inu bis-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Itu adalah salah satu bentuk kalimat isti'adzah. Aku berlindung kepada yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk. Kemudian kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Maka diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu barulah disampaikan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun riwayat hadis ini disebutkan oleh riwayat asar ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kedudukannya adalah gharib. Gharib itu asing itu artinya dia tidak kuat kedudukannya. Ya, tidak kuat kedudukannya. Kenapa disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab ini? Untuk mentambih, untuk memberitahu bahwasanya kalau ada riwayat seperti itu, pada dasar itu riwayatnya tidak kuat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, ma'ana biqari, belum mengucap bismillah lagi, sudah ma'ana biqari, aku tak dapat membaca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa permasalahan yang di sini adalah pertama, hukum membaca isti'adzah. Hukum membaca isti'adzah. Apa hukumnya? Jumhurul ulama ala anna al-isti'adzata mustahabbah laisa bimutahattamah ya'thamu tarikuha. Bahwasanya orang untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini bukan wajib, tetapi sunnah. Ketika akan baca Al-Qur'an, ketika dalam salat.
Wa haka ar-Razi an Atha bin Abi Rabah wujubuha bis shalah. Tetapi dari Ar-Razi yang didapat dari Atha, itu seorang tabi'in, maka hukum membaca a'udzubillah itu adalah wajib. Jadi gimana kalau terjadi perbedaan pendapat seperti ini? Perbedaan pendapatnya tidak dua, ternyata ada 5 disebutkan di dalam kitab ini, kitab tafsir ini. Yang ketiga apa kata Ibnu Sirin? Kalaulah dia sudah mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1 kali dalam hidup, maka itu sudah cukup. Ini menurut Ibnu Sirin. Tapi kalau awal asalnya tidak cukup sekali, banyak setan mungkin kan, nah, kita perlu banyak tahu. Kemudian pendapat keempat menyebutkan kana wajibatun 'ala nabi duna ummatihi. Ini wajib mengucap a'udzubillah ini atas nabi, tidak kepada umatnya. Kemudian berkata pula, dihikayatkan dari Malik bahwasanya tidak dibaca a'udzubillah di dalam sholat yang wajib, tapi membaca a'udzubillah di dalam sholat malam, sholat tarawih, doa baca a'udzubillah. Bahkan salah satu doa iftitahnya sholat tarawih mengucapkan a'udzubillahi samiil alim min hamazihi wa nafasi wa nafthihi. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 5, tetapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Keluar dari perselisihan pendapat, maka bacalah a'udzubillah, karena perintahnya juga di dalam bacaan Al-Quran kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan di dalam sholat juga disunnahkan untuk mengucapkannya. Maka Imam Syafi'i menyebutkan di dalam Al-Imla, apakah dikuatkan berucap ta'awuz itu dijaharkan atau tidak, maka itu tidak membahayakan, kata Imam Syafi'i. Mau dibaca keras atau tidak. Kalau mungkin setan mungkin boleh dikuatkan. Kenapa? Karena hati ini kadang-kadang lemah. Maka niat, kenapa kok ada yang mengucapkan niat? Itu menurut mazhab Syafi'i difungsikan untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu subhi, rakataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Tetapi tidak harus lafaznya seperti itu, karena lafaz seperti itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tapi apa isi niat itu? Yang ada di dalam hati kita sebetulnya adalah kita akan apa, melakukan apa. Oh, saya mau sholat subuh. Mau sholat subuh itu 2 rakaat. Mana menghadapnya ke kiblat? Karena siapa ya? Karena Allah. Awak sebagai makmum atau imam, itu kedudukan saat itu. Maka takbir. Maka Imam Syafi'i menyebutkan niat itu bersama dengan takbir. Kalau niat bersama dengan takbir berarti tidak diucap. Kalau diucap kayak Allah sholli fardhu dari sana. Allahu kalau mengucap sholli, niat yang betul-betul sungguh-sungguh yang ada di dalam hati itu ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Dimulai takbiratul ihram betul-betul kita kuatkan hati. Maka Imam Nawawi menyebutkan kalau kita sudah menguatkan azam, menguatkan keinginan, menguatkan niat, membulatkan tekad untuk melakukan suatu perbuatan sholat, maka kalaulah di dalam sholat itu kita terbawa kemana-mana, maka wajib bagi kita untuk mengembalikannya. Dan awal itu adalah penentu kita sah tidaknya sholat. Kalau awal saja sudah kemana-mana, oh ya, pilih latihan awal masak tadi, nah itu dah, itu yang perlu dibetulkan. Usolli, yang ucap usolli, tapi dah hati tidak boleh sholat. Nah itu justru dianggap tidak sah oleh kesepakatan ulama. Tetapi kalau dia secara niat di dalam hatinya, maka dia buat azamnya untuk melakukan itu, melakukan sholat, walaupun dia tidak mengucapkan, maka sepakat ulama mengatakan sah, karena pada dasarnya niat itu ada di dalam hati. Kalau kadang nggak kuat, ucapkanlah usolli. Ampun yang sholat bahasa Indonesia boleh. Wa qala fil bitahhir li'annahu amara Ibnu Umar wa asarra Ibnu Umar wa jahara
boleh pilih dikuatkan atau tidak, karena Ibnu Umar membacanya tidak kuat, tidak dikeraskan. Sementara membaca auzubillah Abu Hurairah yang kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW membacanya dengan keras. Namun itu berlaku di rakaat pertama. Auzubillah. Kapan auzubillahnya dibaca? Setelah iftitah. Setelah iftitah. Kadang di iftitah itu juga disebutkan auzubillah, tergantung bentuk iftitah yang kita baca. Kemudian masalah yang lain disebutkan tentang isti'adzah ini. Apakah di dalam sholat itu isti'adzah itu kita baca karena untuk tilawahnya, untuk membaca Al-Fatihahnya, atau karena untuk sholatnya? Nah, ini masalah lagi. Banyak betul masalah Ustaz. Itulah fikih. Kalau dikaji ternyata para ulama itu begitu detail membahasnya. Apalagi masalahnya ini, auzubillah ini dibaca untuk sholatnya atau untuk tilawah bacaan Al-Fatihahnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad, muridnya Imam Abu Hanifah, bahwasanya membaca isti'adzah auzubillah itu adalah dalam rangka membaca Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah. Sementara Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah juga. Imam Abu Hanifah adalah imam mazhab Hanafi. Bahkan yang betul itu adalah untuk sholat. Yang penting waktu sholat auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau seperti itu, kalau untuk sholat berarti walaupun imam membaca keras dalam sholat jahar, kita makmum tetap membaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yata'awwad fil Id ba'da al-ihram. Nah, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, di mana dibaca auzubillahnya? Ketika telah takbiratul ihram, bukan takbir intiqal, bukan takbir yang 7, bukan takbir yang 5. Nah, sholat Id kan ada 7 takbir, ada 5 takbir di rakaat kedua. Nah, kapan dibaca auzubillah? Disebutkan di sini adalah ba'dal ihram wa qabla takbirat, sebelum takbirat al-Id, tapi setelah ihram, setelah takbiratul ihram. Allahu akbar, maka dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal jumhur, sementara pendapat mayoritas ulama mengatakan ba'daha qabla al-qiraah, setelah takbir Id. Jadi setelah 7 takbir itu baru dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum Al-Fatihah, sebelum Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa hikmah dari kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Daripada kita mengucap aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Apa sih hikmahnya? Di sini disebutkan adalah taharatun lil fam, mensucikan mulut. Mulut ini banyak ngecek, mulut ini banyak ngomongin orang, mulut ini banyak berdusta, mulut ini banyak mengadu domba, mulut ini banyak ini, maka taharatun lil fam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan gangguan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Di sini adalah untuk membersihkan mulut kita, lidah kita, lisan kita, mimma kana yata'attahu minal lagwi war rafas, dari perkataan-perkataan keji dan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Wa tatyibun lahu, dan untuk memperbaikinya. Aku banyak-banyak auzubillah. Apalagi kita mau mengucapkan dan membaca kalam Allah. Al-Quran mau kita baca, Al-Quran itu kalam Allah, maka kita bersihkan dulu lisan kita bersihkan dulu mulut kita ini dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selain itu, wahiyya isti'anatun billah, dan a'udzubillah itu ternyata minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah apa?
dari segala gangguan. Wa'tirafun lahu bil qudrah, dan pengakuan seorang hamba yang bernama manusia tentang apa? Kekuatan Allah Ta'ala. Setan ini makhluk bukan kok? Makhluk. Manusia juga makhluk. Allah siapa? Allah pencipta. Pencipta apa? Makhluk. Siapa yang berkuasa atas makhluk kalau bukan penciptanya? Apakah setan lebih berkuasa kepada kita daripada Allah Ta'ala? Tidak. Maka kepada siapa kita minta perlindungan? Kepada Allah Ta'ala. Maka disebutkan di sini wa'tirafun lahu bil qudrah wa lil 'abdi bid dha'fi wal ajzi. Maka hamba pun mengaku bahwasanya dirinya itu lemah atau kuat melawan setan. Itu masalah. Kalau orang ngaku kuat melawan setan, maka mencaci maki setan. Setan dicaci maki semakin besar. Caci maki makin besar, tapi kalau diucapkan alhamdulillah, diucapkan bismillah, maka dia mencium, sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin untuk kajian pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu karena banyak aktivitas pada hari Senin ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi sedikit demi sedikit pembahasan tafsir ini. Mudah-mudahan semakin menambah ilmu dan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi